Halo, selamat siang Mas Hengki. Halo Mas, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik ini. Hujan mulai dingin. Oke. Ini Mas, ini untuk persiapan pemilihan Ketua PPIG periode 2012-2013. Nah, kami dari KPU ingin meminta sedikit cerita dari Mas Hengki, mungkin pengalaman sebagai Ketua PPIG selama setahun terakhir ini bagaimana gitu, mungkin bisa ceritakan. Boleh. Ya, intinya ada suka dukanya Mas, biasalah gitu ya. Sukanya itu ya kita dikenal banyak orang gitu ya. Kalau ketemu teman dari Indonesia, dari siapa itulah ini ketuanya itu. Ya hanya itu aja sukanya. Tapi dukanya banyak. Enggak. Artinya pengalaman ya, banyak pengalaman, sukanya banyak pengalaman gitu. Bagi teman-teman yang suka berorganisasi, menjadi ketua itu memberikan banyak manfaat lah, membangun jaringan misalnya, kemudian pengalaman berorganisasi sendiri, bagaimana mengelola sebuah organisasi non profit dan sebagainya, itu menyenangkan lah bagi orang-orang yang suka organisasi. Saya pun juga suka organisasi. Dukanya ya paling-paling kalau pas ada deadline, ada kegiatan PPI yang terjadwal, nah itu pusingnya double. Tapi itu tidak mengganggu studi ya, artinya ya? Oh tidak. Studi itu tetap tidak ada PPIG, tidak jadi ketua tetap aja pusing Mas. Mendingan pusingnya double sekali. Pusingnya double sekali. Nah kan dalam banyak kegiatan kadang-kadang kita perlu mengalihkan kepusingan sekolah itu dengan kegiatan positif di PPI. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis kegiatan PPIG secara umum kalau dikategorikan? Mungkin kalau jumlah detailnya mungkin banyak, tapi kalau secara umum itu apa aja tuh kategori kegiatan PPIG gitu? Mungkin buat para mahasiswa yang baru datang, teman-teman yang baru datang bisa di-share gitu. Ya saya kira gini ya, ada dua hal yang bisa saya kelompokkan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan sifatnya membangun rumah. Artinya PPI itu bisa menjadi semacam rumah bagi para pelajar Indonesia di Groningen yang nyaman lah ya. Kita bisa berkumpul, ketemu dan sebagainya. Itu ada kegiatan-kegiatan silaturahmi, ada kegiatan catering dan sebagainya. Terutama makan-makan ini Mas. Jadi lalu kegiatan berikutnya adalah kegiatan yang sifatnya itu membangun relasi, yang di dalam setahun terakhir ini kita konsepkan menjadi sebuah kegiatan ideal, yaitu bagaimana meningkatkan citra masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ya, di mata masyarakat internasional melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi budaya, promosi edukasi, kemudian promosi melalui kegiatan olahraga. Bahkan kita punya community services bagi para manula yang tinggal di Groningen dan sebagainya. Jadi artinya internal kita bangun supaya nyaman sebagai lembaga nyaman. Yang kedua eksternal kita bisa sedikit membantu lah ya dari sisi diplomasi cultural, membangun. Ini yang didukung oleh KBRI juga ya? Iya tentunya banyak pihak ya, salah satunya KBRI. Jadi, sangat mendukung kegiatan kita. Oke. Baik, mungkin terakhir Mas, pesan buat para pemilih ya, nanti akan memilih calon ketua PPI yang baru, apa yang ingin disampaikan pesan buat mereka? Pesan pemilih, wah ini ya pilihlah para calon-calon kandidat yang mempunyai energi yang cukup besar Mas ya, terutama. Saya kira banyak calon lah yang, dan jangan jangan absen ya, gunakan hak pilihnya ya. Gunakan hak pilihnya. Karena itu juga menentukan dinamika kegiatan kita selama tahun ke depan gitu. Ya tentunya itu. Jadi mari kita sukseskan pemilu untuk memilih ketua yang lebih oke. Oke, terima kasih Mas Hengki sebagai ketua PPIG 2011-2012. Sama-sama Mas.
manfaat apa atau advantage apa yang selama ini saya dapat sebagai ketua gitu? Banyak, Mas. Pada senang. Pertama saya bisa berhubungan dekat dengan KBRI, itu pertama, dan bisa Network yang sangat penting ya itu ya. network yang sangat penting yang ininya apa, kita berhubungan bukan sekedar berhubungan seperti itu, tapi kita bisa mengklarify apa-apa isu-isu negatif tentang Indonesia, misalnya isu-isu negatif apa sebenarnya. Kalau kita bisa berhubungan dengan mereka seperti ini, ada masalah hukum di sini, harusnya kita bagaimana, kita bisa langsung kontak dengan mana. Kita bisa ya kenal cukup dekat dengan Pak Duta Besar pada saat itu, Pak Pani Habibie, ya beliau juga sering mengundang kita ke sana gitu ya. Terus dengan dekat dengan KBRI dan nggak hanya orang-orang di atasnya, dengan para staf di bawah, itu kita jadi lebih gampang. Kita bisa mengisi waktu itu dengan banyak kegiatan yang positif. Jadi artinya tidak tahu-tahu, tidak terasa waktu itu bergulir dengan cepat gitu. Karena kalau pagi kita ke kampus, begitu pulang ke rumah kita berorganisasi begitu. Nanti kalau pagi lagi kita ke kampus lagi, memikirkan pekerjaan lagi. Weekend, dengan pekerjaan itu weekend bisa aktivitas dengan teman-teman lagi. Jadi malah lebih hidup ya. Seneng akhirnya, terus cepet. Setelah itu tidak terasa, sudah tahun berapa? Sudah setahun, sudah 2 tahun. Tahun-tahun sudah. Ya. Sudah mau harus selesai. Sebenarnya apa sih BPI Groningen? Satu-satunya organisasi kemahasiswaan Indonesia yang diakui oleh University of Groningen sebagai organisasi kemahasiswaan. Jadi kita itu dapat fasilitas dari Groningen University itu diantaranya support dari kampus, bisa finansial, bisa juga mungkin peminjaman gedung dan lain sebagainya. BPI Groningen ya organisasi yang santai, tapi serius ya serius karena kita ada perangkat organisasinya. Santai ya santai karena kita juga tidak diminta kan iuran juga enggak. Jadi kalau bisa sih organisasi ini bermanfaat untuk teman-teman kita sendiri, orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, baik mahasiswa maupun bukan. Tapi at least